Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami tentang perencanaan pengembangan pembangunan Kota Malang terhadap kemacetan lalu lintas. Pertama, mendeskripsikan dan menganalisis kasus kemacetan di Kota Malang. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutama yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai, ataupun juga tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk. Misalnya saja pada Kota Malang. Kemacetan lalu lintas menjadi permasalahan sehari-hari. Malang merupakan kota pendidikan yang menjadi daerah tujuan bagi para pelajar yang berasal dari dalam maupun luar Pulau Jawa. Selain sebagai kota pendidikan, Malang juga sebagai kota wisata yang cukup banyak menarik perhatian wisatawan, sehingga tidak heran kalau Kota Malang menjadi salah satu kota yang volume kemacetan lalu lintas jalan rayanya cukup tinggi. B. Karakteristik kasus kemacetan di Kota Malang. Gibson mengemukakan adanya 5 hal pokok yang menjadi ukuran efektivitas, yaitu produksi, yaitu mengacu pada ukuran output utama organisasi, baik menyangkut jumlah maupun kualitas keluaran yang dibutuhkan lingkungan. Efisiensi yang mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya organisasi. Kepuasan yaitu menunjukkan tingkat di mana organisasi memenuhi kebutuhan karyawan anggotanya. Adaptasi yaitu tingkat di mana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal atau mengacu pada kemampuan manajemen. Merasakan perlunya perubahan dalam organisasi. Pengembangan yaitu kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi tuntunan lingkungan atau mengukur tanggung jawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang. C. Kelebihan dan kekurangan kasus kemacetan di Kota Malang. Jalur satu arah demi mengatasi kemacetan arus lalu lintas di kota itu, terutama di seputar kampus Universitas Brawijaya atau UB. Jalan veteran yang seharusnya lurus akhirnya dipotong menjadi perempatan, sehingga kendaraan dari Jalan Bogor bisa langsung ke Jalan Bogor terusan tanpa harus memutar di Jalan Veteran. Kebijakan tersebut diberlakukan pada tanggal 6 November 2013. Namun kebijakan tersebut berlaku bagi kendaraan pribadi dan tidak berlaku bagi angkutan umum. Dengan demikian, pihak yang diistimewakan adalah para sopir angkutan umum, karena itu membuat para pengguna angkutan umum tidak memutar karena jalan satu arah tersebut membuat memutar untuk para pengguna jalan pribadi. Namun tidak semua kebijakan pemerintah membawa dampak positif bagi pengguna jalan atau sekitar jalan yang dilalui. Di sini atau kebijakan tersebut menimbulkan masalah baru bagi warga sekitar kampus Universitas Brawijaya tidak menerima hal tersebut. Kebijakan tersebut memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat sekitar jalan yang diberlakukan jalan satu arah. Masyarakat merasa bahwa kebijakan tersebut merugikan masyarakat sekitar, karena dengan adanya jalur satu arah, perekonomian masyarakat sekitar menjadi menurun. Bukan itu saja, banyak dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut, yaitu dampak sosial budaya serta kekeluargaan masyarakat yang memicu masyarakat menjadi geram.
Solusi untuk mengatasi kemacetan di Kota Malang. Kemacetan lalu lintas merupakan masalah daerah urban yang perlu solusi secara tepat dan berkesinambungan. Kebijakan umum sistem transportasi nasional menjadi landasan dalam pelaksanaan di bidang transportasi. Isi dari kebijakan sistem transportasi nasional menjadi dasar Dinas Perhubungan Kota Malang untuk membuat sebuah kebijakan transportasi. Fungsinya untuk mengatur dan mengelola kegiatan operasional transportasi di Kota Malang, sehingga dibentuk strategi sebagai langkah untuk menerapkan dan mewujudkan kebijakan transportasi Dinas Perhubungan Kota Malang. Berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 21 tentang Rencana Sistem Prasarana Wilayah Kota yang mencakup sistem jaringan transportasi sebagai sistem prasarana utama. Maka ada 3 strategi yang telah dibuat, yaitu strategi manajemen lalu lintas, strategi pengembangan jaringan jalan, dan strategi angkutan umum. Strategi manajemen lalu lintas meliputi perbaikan sistem kontrol lalu lintas perkotaan, perbaikan simpangan, perbaikan koridor, perbaikan di central business district, dan pemindahan pengujian kendaraan bermotor. Strategi pengembangan jaringan jalan terdiri dari pengembangan jalan lingkar barat, jalan lingkar timur, jalan lingkar jalan tembus Gadang Buniayu, Jalan Tol Malang Pandaan, Jalan Dino, Tunggul Wulung, dan perbaikan jembatan Ankondung Kandang. Strategi angkutan umum bertujuan untuk melayani pergerakan di Kota Malang. Terdapat 25 jenis rute angkot yang beroperasi sesuai dengan pembagian pelayanannya. Sekian dan terima kasih. Silakan saya jawab. Sebutkan nama sama NIM ya. Silakan. Satu pertanyaan saja. Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Richard. Silakan.
Ini Kabupaten loro, Rek. Silakan. Ini Pak, saya mau bertanya. Kenapa Kota Malang memakai 3 strategi tersebut sebagai sistem prasarana utama? Sudah Pak, itu Pak. NIM-nya berapa sih? 8 piro, Rek? 89 Pak belakangnya. Oke, silakan. Dijawab. Pak, saya mau menjawab ya. Karena Oke. strategi tersebut berdasarkan Perda Kota Malang nomor 4 tahun 2011 pasal 1 tentang rencana sistem prasarana wilayah kota yang mencakup sistem jaringan transportasi sebagai sistem prasarana utama. Sudah, Pak. Sydney. Gimana Sydney? Ya Pak, sudah Pak, bisa saya pahami. Oke, itu dimatikan ya, karena itu banyak penggunanya itu kayaknya. Iya Pak. Jadi satu. Di unmute. Oke, saya review sejenak ya terkait dengan materi yang ada di kelompok 1 ya. Kelompok 1 ngambil terkait dengan perkembangan pembangunan di Kota Malang ya, atau di Malang Raya ini. Iya, Pak. Di Kota Malang ya. Oke. Pembangunan di Kota Malang ini sebenarnya bagian dari Malang Raya ya, Kota Malang ini. Dulunya memang jadi satu, hanya Kabupaten Malang, sekarang menjadi 3 bagian ya. Ada Kabupaten Malang, ada Kota Malang, sama ada Kota Batu ya. Apa yang disampaikan oleh kelompok ini terkait dengan pengalian satu arus itu sebenarnya terjadi sekitar beberapa tahun yang lalu ya. Jadi konsep di Kota Malang terkait dengan jalan ini berubah-ubah ya. Kadang satu arah, kadang 2 arah, tidak mesti. Hari ini kan kembali ke 2 arah karena berbagai protes yang dilakukan oleh pedagang sekitar UB ya. Karena kalau satu arah kan mereka tidak laku, akhirnya kembali 2 arah. Ya. Karena keputusannya akhirnya menjadi keputusan politis, karena kalau ditetapkan satu arah memang tidak macet ya. Tapi pedagang tidak laku dagangannya, dan jarang ada orang lewat kalau satu arah. Kalau 2 arah kan orang lewat sering ya, dalam artian kontinuitas orang untuk beraktivitas secara ekonomi, secara pendidikan itu sering daripada melakukan aktivitas ketika jalannya itu hanya satu arah. Jadi
sebenarnya strategi yang dilakukan oleh kelompok 1 ini tidak ada yang salah. Saya tunggu makalahnya ya. Yang jelas Kota Malang ini bagian dari jejaring jalan kota yang bagus, cukup bagus sebenarnya. Meskipun tidak diubah cukup bagus. Sama dengan Kota Surabaya, karena Kota Malang sama Kota Surabaya ini dulunya didiami oleh kolonial Belanda. Jadi yang dulunya didiami oleh kolonial Belanda otomatis jaringan jalannya sudah bagus ya. Beda kalau seperti kasuistik di Mojokerto, di Pasuruan ya, atau di Probolinggo. Yang dulunya kolonial Belanda tidak mau menetap di situ. Kalau di Sidoarjo masih ditetapi oleh kolonial, akhirnya jaringan jalannya cukup bagus. Ya, jaringan jalannya cukup bagus terlihat ya, mana yang satu arah, mana yang harus 2 arah, mana yang harus di kota besar, mana yang harus penyangga kota, itu cukup bagus ya. Dengan beberapa perubahan akhirnya dipoles menjadi baik. Ya, itu akhirnya terjadi di jalan di Sidoarjo, jalan di Malang maupun jalan di Surabaya. Meskipun tingkat kepadatannya tinggi, itu masih sangat sangat memadai ya. Hanya hari-hari besar saja seperti Idul Fitri kalau di Sidoarjo macet ya. Tapi kalau di Surabaya memang aktivitas warga Surabaya yang cukup banyak. Kalau di Malang itu hanya aktivitas orang luar Malang yang cukup banyak sehingga membuat Malang itu macet. Sebenarnya kalau aktivitas warga sehari-hari Malang asli ya tidak campur dengan orang yang luar Malang, itu cukup untuk melakukan perpindahan ya antara kendaraan satu dengan kendaraan yang lain. Oke, mungkin itu dari saya. Kita lanjut ke mata kuliah teori administrasi publik ya. Yang presentasi siapa nanti? Sekarang ya. Yang presentasi sekarang siapa? Habis ini. Kelompoknya siapa? Yang presentasi? Yang presentasi teori administrasi publik kelompoknya siapa? Arzis, Pak. Kelompoknya Arzis, Pak. Oke, untuk yang kelompok ini makalah sama PPT-nya sama Kelompok saya, Pak. YouTube. Oke, untuk yang kelompok ini, yang teori pembangunan kelompok 1, saya tunggu makalah, PPT, sama link YouTube-nya ya, di WA saya. Ya, baik. Oke, silakan ditutup, monggo. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.